Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayyuha talaba fasal thalis rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar secara jarak jauh dalam mata pelajaran nahwu dan sharaf dalam kitab Yumu. Insyaallah hari ini kita akan meneruskan pelajaran. Adapun sebagaimana yang telah kalian pelajari di pertemuan lalu tentang fa'il, ya, isim fa'il, maf'ulun bihi dan munada, ya. Dan kalian telah menghafalkan juga tentang 5 macam daripada munada. Adapun fungsi yang kemarin saya suruh hafalan itu supaya kalian nanti ketika membaca teks Arab, ya, membaca teks Arab langsung itu akan tahu dan bisa membedakan mana fa'il, mana maf'ulun bihi, dan mana itu yang disebut munada. Jadi jangan mengeluh kalau memang tugas hariannya itu harus ada hafalan, karena sebagai modal kalian nanti ketika membaca teks-teks Arab, terutama kitab-kitab klasik. Untuk melanjutkan pelajaran lalu, hari ini kita akan mempelajari tentang hal. Al-halu, ya, ialah kata sifat tapi tidak asli, ya. Sifat dia itu diartikan sebagai sifat, ya, tapi tidak asli, bukan bawaan daripada asal sifat orang tersebut, ya, atau benda tersebut, hewan tersebut, ya. Itu hanya suatu yang ditempelkan, ya, sifat yang tidak selamanya ada pada orang ataupun hewan tersebut. Adapun definisinya, hal adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang masih belum jelas. Ya, hal itu sama kayak keadaan, ya. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, ya, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Hal ini masuknya ke keterangan dalam bahasa Indonesia, ya. Adapun keterangan di sini adalah keterangan tentang keadaan seseorang ataupun seekor hewan atau benda, ya. Jadi dia itu fungsinya adalah menjelaskan hal yang belum jelas, ya, yang masih orang mempertanyakan. Makanya tapi di sini, ya, karena dia isim maka dibacanya nasab dan juga dia itu nakirah, ya. Contohnya misalkan jaa Zaidun, telah datang Zaid. Zaid datang, tapi orang masih belum tahu nih si Zaid datangnya seperti apa, cara dia datang. Oh, ternyata perlu ditambahkan keterangan hal, keterangan keadaan, ya, maka menjadi jaa Zaidun rakiban, ya, jaa Zaidun rakiban. Zaid datang sambil numpak, ya, sambil
mengendarai motor misalkan ya, rakiban daraja misalkan ya. Di sini jaa Zaidun rakiban pun cukup. Zaid datang sambil atau dalam keadaan mengendarai. Kemudian contohnya rakibtu al-farasa. Aku menumpaki kuda. Ya, menaiki kuda. Nah, orang masih bertanya-tanya, naik kuda. Nah, kudanya ini keadaannya seperti apa? Ternyata di sini dijelaskan halnya adalah musrojan, ya. Kuda yang dalam hal atau dalam keadaan yang diberi kendali, ya, yang ada tali kendalinya. Kemudian contohnya lagi, laqaitu ya Abdallahi raqiban. Aku sudah bertemu dengan Abdullah. Tapi perlu ya tahu nih Abdullahnya lagi apa keadaannya. Oh, ternyata raqiban, dia sedang mengendarai. Dan lain sebagiannya. Kemudian hal itu hanya berbentuk nakirah, yang tadi saya telah jelaskan ya, hanya berbentuk nakirah dan terletak setelah kalam yang sempurna. Ya, jadi ada susunan kalam yang sempurna baru ditambahkan hal, supaya fungsinya apa? Hanya menerangkan kalimat tersebut biar lebih jelas maksudnya. Sebenarnya sudah jelas ketika kita ngomong laqaitu Abdullah, aku telah bertemu Abdullah, udah jelas. Tapi kan ada aja orang yang mau kepo ya, mau tahu Abdullah itu lagi ngapain ya. Ketika kamu temui itu dia lagi ngapain? Oh, ternyata raqiban, dia lagi mengendarai. Dan sahibul halnya berbentuk ma'rifat. Ya, jadi hal ini harus pertama nih, harus kalian ingat, catat, hal itu berbentuk nakirah ya. Kemudian yang kedua terletak setelah kalam yang sempurna, setelah kalimat yang sempurna. Kemudian yang ketiga sahibul halnya harus ma'rifat. Ya, sahibul halnya itu ialah yang menyandang keadaan tersebut. Itu harus ma'rifat, yang sama-sama kalian telah pelajari ya. Ma'rifat itu seperti apa ya? Yang paling umum itu ya, ma'rifat itu ya kemasukan al dan berupa isim alam. Walaupun masih ada 4 sisanya ya. Jadi kan yang namanya isim ma'rifat telah kalian pelajari itu ada 6. Ya, saya rasa tugas kali ini juga bolehlah nanti kalian mengulang ya pelajaran tentang isim ma'rifat. Saya mau kalian hafalkan lagi ya, isim ma'rifat yang ada 6 bagian ya. Ini untuk tugas video ya. Hafalkan isim ma'rifat yang ada 6 itu ya, yang telah kalian pelajari. Kemudian ditambah dengan kata ya, pembagian kata dilihat dari konstruksi akhir kata atau i'rab ya, yang ada 4 juga ya, 6 dan 4 ya, berarti ada 4, berarti ada 10 yang harus kalian hafalkan. Pertama isim ma'rifat ya, yang ada 6 plus contohnya, ini untuk membuat video ya. Yang kemudian yang kedua ialah pembagian kata berdasarkan ya bentuk konstruksi akhir kata ya, atau bentuk perubahan akhir kata atau harokat ya. Yang dimaksud adalah i'rab ini ya, yang ada i'rab rafa, nasab ya, jazm, jar dan jazm ya. Kemudian kalian jelaskan ya, i'rab khusus untuk fiil apa dan i'rab khusus untuk isim apa ya. Dan i'rab ini yang kalian hafalkan harus disertai dengan contoh-contohnya.
Ya, misalkan i'rab rofa terdapat pada apa saja, kalian sebutkan. Misalkan terdapat pada isim mufrad atau isim tasniyah, ya, kalian sebutkan. Kemudian kalian kasih contoh. Begitu juga i'rab nasab, ya, terletak pada apa saja. Misalkan pada isim mufrad atau isim tasniyah, ya, bentuknya seperti apa yang diketahui dengan cara memberikan contohnya. Adapun untuk tugas video ini, caranya rekaman kalian itu jaraknya antara kamera dengan kalian itu sekitar 30 cm dan tidak boleh melihat catatan. Karena ini menghafal, ya. Bagi yang ketahuan, ya, ngelirik-ngelirik, tidak konsen pada kamera, ya, ataupun ngelihat ke bawah, itu saya curigai dia membuat contekan, maka tidak dihitung, ya, tidak dihitung kehadirannya kalau misalnya seperti itu, dan jaraknya harus 30 cm. Ya, nanti saya lihat kalau videonya jaraknya tidak 30 cm, sekitar 30 cm, ya, saya anggap juga goib, ya. Jadi harus untuk hafalannya itu membuat video jaraknya 30 cm, kemudian tidak melihat catatan karena menghafalkan, ya. Lanjut pada berikutnya. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Ja'a Zaidun rakiban. Nah, kalimat rakiban di sini kita lihat dari ketiga yang tadi telah saya jelaskan, ya, hal itu harus berbentuk nakirah. Kita lihat rakiban, ya, di sini jelas dia itu nakirah karena tidak ada tanda-tanda ma'rifatnya. Kemudian yang kedua, terletak setelah kalam yang sempurna. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Oh, kalimat sempurna. Ya. Kemudian sahibul halnya, ya, berbentuk ma'rifat. Kita lihat sahibul hal di sini adalah Zaidun. Zaidun itu ma'rifat karena dia isim alam, ya. Maka sudah terkumpul semuanya, ya, ketiga syarat ini. Oke. Maka sah dinyatakan bahwasanya itu adalah hal, ya. Kemudian raqibtu al-farasa musrajan. Aku mengendarai kuda, ya, yang telah diberi tali kendali, ya, dalam keadaan diberi tali kendali. Kita analisis lagi. Kalau halnya itu harus nakirah, kita lihat musrajan, nakirah. Kemudian setelah terbentuk kalam sempurna, raqibtu al-farasa, saya telah menaiki kuda, sempurna. Kemudian sahibul halnya berbentuk ma'rifat. Kita lihat al-farasa itu ma'rifat karena ada alif lamnya. Contoh berikutnya, laqitu Abdallahi rakiban. Aku telah bertemu dengan Abdullah dalam keadaan berkendara. Maka kalau kita lihat, ya, untuk halnya itu rakiban, kita lihat ya nakirah. Syarat pertama nakirah, ternyata dia nakirah. Kemudian syarat kedua harus terletak setelah kalam yang sempurna. Kita lihat, laqitu Abdullahi, aku telah bertemu Abdullah, kalimat sempurna. Kemudian sahibul halnya ma'rifat. Di sini sahibul halnya adalah Abdullah. Abdullah itu ma'rifat karena susunan idhafah, ya. Untuk latihan tulisnya ialah latihan ke-25. Tentukan isim hal dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah, ya. Caranya kalian menulis dulu teksnya, kemudian digaris bawahi yang mana jawabannya, ya. Cukup 5 teks dari 7 teks yang ada, ya. Nanti saya fotokan teksnya. Pelajaran berikutnya ialah tamyiz, ya. Sama dengan hal, tamyiz juga merupakan tambahan. Jadi kalau kalimat dengan tanpa itu pun sudah bisa dipahami, akan tetapi ada saja, ya, namanya orang kepo, ya, dengan apa yang telah kita omongin, ya, penasaran dengan apa yang kita kabarkan. Maka mereka perlu penjelasan lebih, keterangan lebih, ya, tentang hal itu. Sama dengan hal yang menjelaskan keterangan keadaan. Begitu pula tamyiz. Tamyiz ini
ialah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan suatu hitungan atau jenis yang masih belum jelas. Kalau yang hal kan keadaan yang belum jelas, kemudian dijelaskan keadaan tersebut. Kalau tamyiz hitungan ya, atau nisbah ya, jenis nisbah yang masih belum jelas maka dijelaskan dengan tamyiz, dengan hitungan atau jenis ya. Maksudnya jenis ini nisbahnya ya. Misalkan di sini tasabbaba Zaidun ya, araqan. Tasabbaba Zaidun, Zaid ya telah bercucuran. Ya, Zaid telah bercucuran. Apanya yang bercucuran? Kita lihat kalimat tambahannya ya. Setelah itu tamyiznya ini menjelaskan tentang suatu jenis ya, jenis atau nisbahnya kepada Zaid. Apa yang bercucuran kira-kira kalau pada Zaid? Ya keringat di sini maksudnya. Nah, maka disebutnya araqan, keringat yang bercucuran ya. Kemudian contoh berikutnya Toba Muhammadun ya, Muhammad itu baik. Tapi orang bertanya ya, kepo, apa sih yang baik dari Muhammad? Dijelaskan ya menggunakan tamyiz. Di sini masih jenis ya, jenis daripada atau nisbah daripada si Muhammad. Apa yang baik dari Muhammad? Nafsan ya, dirinya ya, dia itu pribadinya ya. Nafsan juga bisa artinya pribadi, yang memiliki pribadi yang baik, menjelaskan pribadinya. Dan di situ adalah nisbah dari Muhammadnya. Sekarang bagaimana kalau menjelaskan suatu hitungan? Jadi kalau ada hitungan kemudian belum, orang kepo ini hitungan apa sebenarnya ya. Contohnya malaktu tis'ina, saya memiliki 90. Nah orang kepo, apa yang kamu miliki dari 90 itu? Na'jatan, apanya? Ya, na'jah. Na'jah itu kambing ya. Na'jatan, na'jah atau kambing. Ternyata yang 90 itu adalah kambing ya. Tamyiz itu menjelaskan hitungan yang belum jelas ataupun jenis yang belum jelas. Nisbah, jenis itu nisbah dari benda tersebut ya, dari kata tersebut ya. Maka di sini dilihat syarat tamyiznya adalah tamyiz itu hanya berupa nakirah ya, sama seperti hal tamyiz itu berupa nakirah. Perbedaannya hanyalah kalau hal itu menjelaskan keadaan, kalau tamyiz itu menjelaskan bilangan yang belum jelas atau nisbah jenis yang belum jelas ya. Dan sama ya, syarat keduanya ialah dan sama dengan hal bertempat setelah kalam yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah ya. Tugas kalian hanya membuat video hafalan. Apa itu nama? Pembagian kata dilihat dari konstruksi akhir kata. Konstruksi itu perubahan akhir kata atau yang biasa disebut i'rab, yang ada 4 ya, i'rab rafa, nasab, jar dan jazm. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas tulis, tugas nomor 25 ya. Nanti saya akan fotokan tugasnya yang nomor 25 ini. Kemudian kalian kerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.